Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati, Ibu Kuratu Ayunaina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sania Khairatunisa, nomor induk mahasiswa 4111420005, Prodi Matematika. Di sini, saya akan menayangkan hasil presentasi dari kelompok 2 yang beranggotakan Mangfira Putri Yusnia, Imam Aji Wijaya, Kurnia Dwi Andini, Puspita Ayu Fatonah, Nurul Kamariah, Aulia Hafizatun Nisa, Aulia Naja Afida Rahim, dan Salma Lutfiah Malik. Dengan tema kesantunan berbahasa. A. Pengertian kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa adalah kesopanan dan kehalusan dalam menggunakan bahasa ketika berkomunikasi melalui lisan atau tulisan. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, kesantunan adalah kehalusan, baik budi bahasanya, tingkah laku, etika, tata cara, adat, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, atau yang biasa disebut dengan tata krama. Yang kedua, menurut Marhamah, yaitu cara yang digunakan oleh penutur di dalam berkomunikasi agar mitra tutur tidak merasa tertekan, tersudut, ataupun tersinggung. Yang ketiga, menurut Brown dan Levinson, bahwasanya bersikap santun itu adalah bersikap peduli pada wajah, baik milik penutur maupun milik mitra tutur. Wajah dalam hal ini bukan merupakan rupa fisik, namun wajah dalam hal ini berarti harga diri dalam pandangan masyarakat. Pembentukan kesantunan berbahasa. Yang pertama ada penerapan prinsip kesopanan atau politeness principle dalam berbahasa. Prinsip ini ditandai dengan memaksimalkan kesenangan atau kearifan, keuntungan, rasa salut atau rasa hormat, pujian, kecocokan, dan kesimpatikan kepada orang lain, dan bersamaan dengan itu meminimalkan hal-hal tersebut pada diri sendiri. Yang kedua ada penghindaran pemakaian kata tabu. Yang ketiga, sehubungan dengan penghindaran kata tabu, penggunaan eufemisme yaitu ungkapan halus untuk menghindari kata negatif. Yang keempat, ada penggunaan pilihan kata honorific yaitu ungkapan hormat untuk berbicara dan menyapa orang lain. C. Aspek-aspek non-linguistik yang mempengaruhi kesantunan berbahasa. 1. Paralinguistik, yaitu berkenaan dengan ciri-ciri bunyi seperti suara berbisik, suara meninggi, suara rendah, suara sedang, suara keras, atau pengubahan intonasi. 2. Gestur, yaitu gerakan tangan, anggukan, gelengan kepala, kedipan mata, dan ekspresi wajah seperti murung, senyum, dan lain sebagainya. A. Maksim kebijaksanaan. Dalam prinsip kesantunan adalah bahwa para peserta pertuturan hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Dalam maksim kebijaksanaan ini, Leach menggunakan istilah maksim kearifan. Contoh, 1. Tuan rumah, silahkan makan saja dulu nak, tadi kami semua sudah mendahului. Tamu, wah saya jadi tidak enak bu. Informasi indeksial dituturkan oleh seorang ibu kepada seorang anak muda yang sedang bertamu di rumah ibu tersebut. Pada saat itu ia harus berada di rumah ibu tersebut sampai malam karena hujan sangat deras dan tidak segera reda. Dalam tuturan di atas, tampak dengan jelas bahwa apa yang dituturkan si tuan rumah sungguh memaksimalkan keuntungan bagi sang tamu. Lazimnya tuturan semacam itu ditemukan dalam keluarga pada masyarakat tutur desa. Orang desa biasanya sangat menghargai tamu, baik tamu yang datangnya secara kebetulan maupun tamu yang sudah direncanakan terlebih dahulu kedatangannya. Selanjutnya, saya Puspita Ayu Fatonah dengan NIM 42014200043 akan menjelaskan detail atau maksim kesantunan berbahasa menurut Leach yang kedua, yaitu maksim kedermawaan. Menurut Leach, maksim kedermawaan ini adalah buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin, dan buatlah kerugian diri sendiri.
Dalam Maksim Kedermawaan Leeds memberikan contoh sebagai berikut. Mari saya cucikan baju kotormu, pakaianku tidak banyak kok yang kotor. Tidak usah mbak, nanti siang saya akan mencuci juga kok. Tuturan tersebut merupakan cuplikan pembicaraan antara anak kos di sebuah rumah kos. Dari tuturan yang disampaikan si A di atas, dapat kita lihat dengan jelas bahwa ia berusaha memaksimalkan keuntungan pihak lain dengan cara menambahkan beban bagi dirinya sendiri. Dengan demikian, si A telah melakukan kesantunan berbahasa dengan kedermawaannya. Lain halnya dengan orang yang tidak suka membantu orang lain, apalagi tidak pernah bekerja sama dengan orang lain. Akan dapat dikatakan tidak sopan dan biasanya tidak akan mendapatkan banyak teman di dalam pergaulan kesehariannya. 3. Maksim penghargaan. Menurut buku yang ditulis Wijaya pada tahun 1996, halaman 57, maksim penghargaan ini diutarakan dengan kalimat ekspresif dan kalimat asertif. Menurut buku yang ditulis Nadar pada tahun 2009, halaman 30, memberikan contoh tuturan ekspresif, yakni mengucapkan selamat, mengucapkan terima kasih, memuji, dan mengungkapkan bela sungkawa. Dalam maksim ini, menuntut setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain. Menurut buku yang ditulis Rahardi pada tahun 2005, halaman 63, menambahkan, dalam maksim penghargaan dijelaskan bahwa orang akan dapat dianggap santun apabila dalam bertutur selalu berusaha memberikan penghargaan kepada pihak lain. Dengan maksim ini, diharapkan agar para peserta pertuturan tidak saling mengejek, saling mencaci, atau saling merendahkan pihak lain. Dalam maksim ini, Cair mengungkapkan istilah lain, yakni maksim kemurahan. Contohnya, dosen A berkata, "Pak, aku tadi sudah memulai kuliah perdana untuk kelas Business English." Dosen B menjawab, "Oh ya, tadi aku mendengar bahasa Inggrismu jelas sekali dari sini." Informasi indeksial dituturkan oleh seorang dosen kepada temannya yang juga seorang dosen dalam ruang kerja dosen pada sebuah perguruan tinggi. Diambil dari buku Rahardi tahun 2005 halaman 63. Pemberitahuan yang disampaikan dosen A terhadap rekannya dosen B pada contoh di atas ditanggapi dengan sangat baik, bahkan disertai pujian atau penghargaan oleh dosen B. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di dalam pertuturan itu, dosen B berperilaku santun. Diambil dari buku yang ditulis Rahardi pada tahun 2005, halaman 63. 4. Maksim kesederhanaan. Rahardi mengatakan bahwa di dalam maksim kesederhanaan atau maksim kerendahan hati, peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Dalam masyarakat bahasa dan budaya Indonesia, kesederhanaan dan kerendahan hati banyak contohnya, seperti percakapan pada sekretaris A dan sekretaris B. "Dik, nanti rapatnya dibuka dengan doa dulu ya." Sekretaris B menjawab, "Ya mbak, tapi saya jelek loh." Informasi indeksial dituturkan oleh seorang sekretaris kepada sekretaris yang lain yang masih junior pada saat mereka bersama-sama bekerja di ruang kerja mereka. Dari tuturan sekretaris B di atas, dapat terlihat bahwa ia bersikap rendah hati dan mengurangi pujian untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, tuturan tersebut terasa santun. Baik, selanjutnya, yang kelima, maksim permufakatan. Menurut Rahardi, dalam maksim ini ditekankan agar para peserta tutur dapat saling membina kecocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur.
Apabila terdapat kemufakatan atau kecocokan antara diri penutur dan mitra tutur, dalam kegiatan bertutur, masing-masing dari mereka akan dapat dikatakan bersikap santun. Contohnya yaitu, "Noni, nanti malam kita makan bersama ya Yun?" Yuyun pun menjawab, "Boleh, saya tunggu di Bambu Resto." Berdasarkan percakapan di atas, informasi indeksialnya yaitu dituturkan oleh seorang mahasiswa kepada temannya yang juga mahasiswa pada saat mereka sedang berada di sebuah ruangan kelas. Tuturan di atas terasa santun, karena Yuyun mampu membina kecocokan dengan Noni. Dengan memaksimalkan kecocokan di antara mereka, tuturan akan menjadi santun. 6. Ada maksim kesimpatian. Leach mengatakan, di dalam maksim ini diharapkan agar para peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Sikap antipati terhadap salah seorang peserta tutur akan dianggap sebagai tindakan tidak santun. Orang yang bersikap antipati terhadap orang lain, apalagi sampai bersikap sinis terhadap pihak lain, akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu sopan santun di dalam masyarakat. Rahardi. Menurut Wijana, jika lawan tutur mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan, penutur wajib memberikan ucapan selamat. Bila lawan tutur mendapatkan kesusahan atau musibah, penutur layak turut berduka atau mengutarakan ucapan bela sungkawa sebagai tanda kesimpatian. Contoh, Ani, Tut, nenekku meninggal. Tuti, innalillahi wa innalillahi raji'un. Ikut berduka cita. Informasi indeksial dituturkan oleh seorang karyawan kepada karyawan lain yang sudah berhubungan erat pada saat mereka berada di ruang kerja mereka. Rahardi. Dari tuturan di atas, terlihat Tuti menunjukkan rasa simpatinya terhadap Ani. Orang yang mampu memaksimalkan rasa simpatinya kepada orang lain akan dianggap orang santun. Pelanggaran prinsip kebijaksanaan. Pelanggaran prinsip kebijaksanaan ditandai dengan upaya untuk memperkecil keuntungan orang lain dan memperbesar kerugian orang lain. Sebaliknya, penutur ingin memaksimalkan keuntungan bagi diri sendiri dan memperkecil kerugian bagi diri sendiri. Berikut adalah beberapa bentuk komunikasi antara mahasiswa dan dosen melalui jejaring sosial WhatsApp yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kebijaksanaan. Contoh pernyataan 12. Mahasiswa, "Miss, udah ditanyain tema sama Pak Suta?" Dosen, "Sudah, tunggu konfirm ya." Mahasiswa, "Soalnya Devi mau bikin poster." Contoh pernyataan 19. Mahasiswa, "Namo Buddhaya Pak, hari ini jadi apa enggak Pak? Kalau enggak diberikan tugas saja Pak, yang penting presensi keisi." Dosen tidak memberikan jawaban. Dalam konteks percakapan 12, pelanggaran terhadap prinsip kebijaksanaan ditandai dengan kalimat tanya. "Miss, udah ditanyain tema sama Pak Suta?" Yang kemudian ditambah dengan pernyataan, "Soalnya Devi mau bikin poster." Pernyataan dan pernyataan tersebut menyiratkan bentuk imperatif kepada mitra tutur yang menyebabkan orang tersebut tidak memiliki pilihan selain mentaati perintah. Orang akan merasa terdesak dengan pernyataan yang digunakan karena menyiratkan pesan harus secepatnya. Dalam kajian pragmatik, tentu pernyataan seperti itu melanggar prinsip kebijaksanaan yang seharusnya memberikan tawaran yang mengakibatkan orang lain tidak merasa dirugikan. Dalam wacana komunikasi 19, pelanggaran terhadap prinsip kebijaksanaan semakin terlihat. Mahasiswa bahkan tidak memberikan kesempatan kepada dosen untuk memilih karena pernyataan yang dibuat sangat mendikte. Ungkapan, "Pak, hari ini jadi apa enggak Pak? Kalau enggak diberikan tugas aja Pak, yang penting presensi keisi," adalah bentuk pernyataan yang dapat menyusahkan atau merugikan orang lain. Bahkan alternatif jawaban sudah diberikan oleh mahasiswa sebelum dosen memberikan jawaban. Sikap diam dosen terhadap isi pesan tersebut menunjukkan bahwa ada kemarahan karena merasa dirugikan. Pelanggaran prinsip kedermawanan adalah diri sendiri.
Berikut adalah beberapa bentuk komunikasi antara mahasiswa dan dosen melalui jejaring sosial WhatsApp yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kedermawanan. Siang sir, hari ini ada perkuliahan gak? Kata mahasiswa. Ada, jawab dosen. Tapi mobilnya tadi gak ada, jawab mahasiswa. Saya bawa pesawat, jawab dosen. Selamat pagi Pak, apakah Bapak bisa masuk kelas saya jam 11:30 nanti Pak? Tanya mahasiswa. Saya di Bogor, sampai KIS kelas 2B KP Jumat Sabtu Minggu, jawab dosen. Dalam wacana percakapan 10 pelanggaran terjadi karena membuat diri sendiri yang berkewajiban memberikan keputusan kepada orang lain. Ungkapan, tapi mobilnya tadi gak ada, seolah menegaskan bahwa dosen berkata bohong. Dan mahasiswa lebih merasa tahu kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, jawaban saya bawa pesawat bisa jadi merupakan ekspresi kekecewaan seorang dosen karena merasa disudutkan dalam percakapan. Dalam pelanggaran tersebut terlihat upaya untuk memperkecil kerugian bagi diri sendiri dan memperbesar keuntungan diri sendiri. Pelanggaran prinsip kedermawanan pada wacana 51 disebabkan oleh ungkapan, "Selamat pagi Pak, apakah Bapak bisa masuk kelas saya jam 11:30 nanti Pak?" Ungkapan tersebut tidak berusaha memberikan tawaran yang leluasa kepada orang lain. Pemakaian penanda waktu yang jelas seperti jam 11:30 tidak mencerminkan prinsip kedermawanan karena tidak ada perjanjian antara dosen dan mahasiswa sebelum itu. Karena itu, ungkapan tersebut akan lebih baik jika penutur memberikan pilihan yang leluasa kepada orang lain. C. Berikut adalah beberapa bentuk komunikasi antara mahasiswa dan dosen melalui jejaring sosial WhatsApp yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip penghargaan. Mahasiswa, Sotihotu Pak, saya sudah ACC bab 1. Bimbingan lagi apa tidak ke Bapak? Dosen, mana saya tahu? Mahasiswa, saya tanya aja Pak, bab 1 udah ACC sama Pak Wal. Dosen, mahasiswa pasti mikir. Wacana 71 di atas merupakan situasi pembicaraan yang memanas karena disulut oleh pernyataan yang tidak menyenangkan dari mahasiswa. Dosen sebagai pembimbing 2 merasa tidak dihormati oleh pertanyaan mahasiswa yang konyol. Pertanyaan, Pak, saya sudah ACC bab 1, bimbingan lagi apa tidak ke Bapak? Memang bisa diterjemahkan bahwa setelah mendapat Jurnal volume 5 nomor 2 tahun 2018-88 persetujuan dari pembimbing pertama, maka mahasiswa tidak perlu lagi bimbingan dengan pembimbing kedua. Pernyataan tersebut menyinggung perasaan orang lain dan berakibat pada reaksi yang tidak menyenangkan. Jawaban, mana saya tahu, dari dan mahasiswa pasti mikir adalah luapan emosi seorang dosen yang merasa tidak dihargai. Pelanggaran terhadap prinsip kedermawanan sangat kecil presentasinya ditemukan dalam penelitian ini. Artinya dalam ranah akademik khususnya di STAB Negeri Sriwijaya, mahasiswa mampu menempatkan diri sebagaimana mestinya ketika berkomunikasi dengan dosen. Pelanggaran yang berupa kritikan, sindiran, celaan, dan kerugian sangat jarang terjadi. D. Berikut adalah beberapa bentuk komunikasi antara mahasiswa dan dosen melalui jejaring sosial WhatsApp yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kesederhanaan. 18. Mahasiswa, ternyata Pak Wal bisa jadi stalker juga ya, dosen. Yuhu. Mahasiswa, fans berat saya ini. 14. Mahasiswa, selamat malam Mrs.
Saya sudah kirim makalah ya, Mrs. Mohon kiranya dikoreksi lagi. Rajin, Mrs. Maklum. Terima kasih, Mrs. Dosen, malam. Pada wacana komunikasi 18, terlihat bahwa mahasiswa ada upaya untuk menunjukkan kelebihan diri sendiri. Penanda yang tegas bahwa terjadi pelanggaran terhadap prinsip kesederhanaan adalah ungkapan fans berat saya ini. Ungkapan tersebut merupakan bentuk penegasan kepada orang lain bahwa mahasiswa tersebut memiliki keunggulan dan layak untuk dipuji. Pelanggaran terhadap prinsip kesederhanaan juga terjadi pada wacana komunikasi 44 ungkapan lagi rajin, Mrs. Maklum. Terima kasih, Mrs. Menjadi penanda bahwa penutur ada upaya untuk mengunggulkan dirinya sendiri sehingga terkesan sombong dan congkak hati. Minimnya jumlah pelanggaran prinsip kesederhanaan dalam penelitian ini bermakna bahwa mahasiswa mampu menjaga diri dan hal-hal berupa memamerkan kelebihan diri sendiri kepada dosen. Berikut adalah wacana komunikasi antara mahasiswa dan dosen melalui jejaring sosial WhatsApp yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kecocokan atau kesetujuan. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Apakah benar ini materi 7 tahapan penyempurnaan parami, Pak? Penyempurnaan dalam Mahayana itu set paramita. Berarti sama kayak Devi, Pak? Gak tahu. Iya, Devi set paramita. Konteks dari komunikasi di atas adalah mahasiswa mencoba membenarkan pernyataannya kepada dosen. Pelanggaran terhadap prinsip kecocokan dalam wacana di atas ditandai dengan pernyataan beruntun yang memiliki kesan orang lain harus menyetujui pendapat tersebut. Ungkapan beruntun tersebut adalah yang pertama, berarti sama kayak Devi, Pak. Dan yang kedua, iya, Devi set paramita. Di sisi lain, jawaban dosen gak tahu. Jawaban tersebut adalah pesan ketidaknyamanan terhadap lawan bicara. Kesan yang tampak dalam wacana komunikasi di atas adalah mahasiswa meragukan pendapat yang diberikan dosen. Persentase pelanggaran yang sedikit terhadap prinsip kecocokan bisa jadi merupakan pesan bahwa secara umum mahasiswa patuh terhadap apa yang disampaikan oleh dosen. Terlebih, dalam masalah akademis yang menempatkan dosen sebagai guru yang harus dipatuhi oleh mahasiswa. Peluang terjadinya perdebatan atau adu argumen dalam wacana komunikasi WhatsApp memang jarang terjadi. Diskusi, debat, dan sebagainya dalam ranah akademik lebih banyak terjadi dalam kegiatan perkuliahan atau kegiatan akademik lainnya yang memungkinkan dosen dan mahasiswa bertatap muka secara langsung. Pelanggaran terhadap prinsip kesimpatian ditandai berikut adalah wacana komunikasi antara mahasiswa dan dosen melalui jejaring sosial WhatsApp yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kesimpatian. Mahasiswa bertanya, "Siang, Sir, hari ini ada perkuliahan nggak?" Dosen menjawab, "Ada." Mahasiswa menjawab, "Tapi mobilnya tadi nggak ada." Dosen menjawab, "Saya bawa pesawat." Dalam wacana 10, terlihat upaya mahasiswa mengungkapkan sikap yang tidak menyenangkan terhadap dosen. Konteks wacana di atas adalah mahasiswa merasa tidak ada perkuliahan karena mobil dosen pengajar tidak ada di kampus. Mahasiswa berupaya untuk menentang pernyataan dosen dalam bentuk argumen yang terkesan memaksa. Ungkapan "tapi mobilnya tadi gak ada" menunjukkan sikap ketidakrelaan mahasiswa terhadap pelaksanaan perkuliahan. Oleh karena itu, jawaban dosen, "Saya bawa pesawat," bisa jadi merupakan ekspresi kekesalan terhadap ungkapan mahasiswa yang terkesan menghakimi. Fenomena pelanggaran kesantunan berbahasa dalam satu data penelitian dapat merupakan pelanggaran terhadap prinsip kesantunan yang bersifat tunggal maupun jamak.
Pelanggaran terhadap prinsip kesantunan yang bersifat tunggal, artinya hanya terdapat satu prinsip saja yang dilanggar dalam wacana komunikasi tersebut. Sementara pelanggaran jamak, artinya terdapat lebih dari satu pelanggaran dalam sebuah wacana komunikasi. Kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwa berbahasa santun itu sendiri merupakan kesadaran timbal balik bahwa kita senantiasa ingin mitra tutur kita berekspresi sebagaimana cara kita sebagai penutur berekspresi di lain sisi. Teori kesantunan berbahasa juga menekankan agar kita senantiasa berekspresi sebagaimana kita ingin mitra tutur kita berekspresi terhadap diri kita. Kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwa berbahasa santun itu sendiri merupakan kesadaran timbal balik bahwa kita senantiasa ingin mitra tutur kita berekspresi sebagaimana cara kita sebagai penutur berekspresi. Di lain sisi, teori kesantunan berbahasa juga menekankan agar kita senantiasa berekspresi sebagaimana kita ingin mitra tutur kita berekspresi terhadap diri kita. Selanjutnya, sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, apabila ada pertanyaan, mari kita lanjutkan di forum diskusi pada Elena. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.